Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kumaha damang? How are you tonight? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tadi ketika Ustadz mengajak Bapak Ibu, saya perhatikan dari belakang. Siap dakwah pedalaman? Siap. Siap masuk ke hutan 2 tahun? Siap. Saya heran. Soalnya saya dibawa Dewan Dakwah Islamiyah masuk ke dalam. Rasanya dari kota Pekanbaru Riau berangkat masuk ke tepi sungai 5 jam naik mobil. Tertidur buka mata belum sampai, tidur lagi sampai mimpi belum juga sampai. Mobilnya ditinggal, nginap sampai jam 2 malam. Besok pagi berangkat, naik perahu sampai ke dalam 7 jam. Sampannya kecil, nggak pakai atap, kena hujan. Sampai di dalam, saya ketika sampai ke Purwadadi, betul Purwadadi? Saya sampai di Purwadadi disambut gegap gempita masyarakat begitu ramai, luar biasa. Begitu saya sampai di dalam hutan, satu pun gak ada yang negur saya, gak ada yang nyapa. Kenapa? Mereka gak kenal, gak punya handphone. Saya bawa handphone, buka, no signal. 4 hari 4 malam di dalam. Nanti bulan Agustus kami akan masuk lagi ke dalam. Gimana Bapak Ibu, mau ikut? Ramai yang mau. Masya Allah, luar biasa. Yang hadir malam ini dapat pahala jihad fisabilillah. Ustaz Abdul Somad cuma ingin membahagiakan, menyenangkan hati kami. Tidak, ini yang ngomong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, dia dapat pahala jihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Semua yang hadir pulang membawa oleh-oleh pahala jihad fi sabilillah. Amin. Yang datang malam ini dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Oh, Ustaz Abdul Somad hanya ingin menyenangkan hati kami. Bukan, itu yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Amin. Siapa yang datang malam ini mendengar tabligh akbar, diturunkan ketenangan ke dalam hatinya. Risau karena belum dapat minyak goreng, risau karena ngantri solar, risau karena pupuk naik. Maka dengan tabligh akbar hati menjadi tenang insyaallah. Amin. Maka nanti kalau ada yang tertidur jangan bangunkan, itu tanda hatinya sudah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isi firman sabda Rasulullah. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan dalam hatinya. Siapa yang hadir pada malam hari ini, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi Muhammad SAW mengatakan ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir pada malam hari ini dikelilingi oleh para malaikat. Sayap-sayap malaikat mengepakkan sayapnya sehingga turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi Muhammad SAW mengatakan hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Yang hadir pada malam hari ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat-malaikat yang ada di atas langit.
Malaikat-malaikat dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan kelahi, mereka akan bertengkar, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berperang. Malam ini yang hadir tenang, yang hadir majelis ilmu, yang hadir bersolawat, yang hadir memuliakan Allah, maka semua yang hadir malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Dibanggakan kepada Pak Camat saja senang, betul? Dibanggakan kepada Pak Bupati saja senang, betul? Apalagi dibanggakan kepada para malaikat. Yang hadir pada malam hari ini dibanggakan para malaikat. Yang gak hadir dijemput malaikat, malaikat maut. Oh, gak boleh. Yang gak hadir mungkin karena sakit, disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebut malaikat maut, langsung ambulan hidup. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Sekretaris Camat, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, semua yang hadir pada malam hari ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustaz Abdul Somad itu berdakwah? Bukan, Abdul Somad tidak berdakwah, karena dakwah memindahkan orang yang belum bersyahadat menjadi bersyahadat. Abdul Somad malam ini tidak berdakwah, karena yang hadir malam ini semuanya bersyahadat. Tadi sholat isya, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Yang berdakwah bukan Abdul Somad. Yang berdakwah sebenar-benar dakwah adalah dai dari Dewan Dakwah Islamiyah yang masuk ke dalam hutan belantara, yang masuk ke desa terpencil, yang naik ke atas gunung, yang melewati jalan belum beraspal dari Sabang sampai Papua. Allahu Akbar. Kalau sanggup ke dalam, silakan. Yang tidak sanggup, jangan berkecil hati. Ada saudara kita yang memberikan 50 juta, ada saudara kita yang memberikan 25 juta, ada saudara kita yang memberikan 10 juta. Yang belum memberikan, insya Allah akan menyusul sebelum malaikat maut tiba. Kalau malaikat maut tiba, tolong jangan hubungi panitia, karena kami tidak menerima sumbangan dari hantu. Tolong adik-adik, di samping gambar Ustaz Abdul Somad, buatkan juga di sana, cantumkan nomor rekening Dewan Dakwah Islamiyah, supaya ada jamaah kita yang mau transfer banking, dia langsung buka handphone, dia ketik Bank Syariah Indonesia, langsung dia transfer. Setelah dia transfer, dia pun menangis. Pas ditanya sama temannya, kamu terharu ya? Enggak. Lalu kenapa nangis? Salah ketik. Rencana mau ngasih 100.000, ternyata terketik nolnya 6, jadi 1 juta. Mudah-mudahan yang 1 juta itulah yang menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini bukan lalat. Ini adalah kamera yang memantau kita semua. Jamaah yang punya handphone, yang ada senternya, tolong hidupkan, karena kamera akan naik ke atas, akan melihat bagaimana bintang-bintang turun di Purwa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya habibi salam alaika, salawatullah alaika. Handphonenya bisa dihentikan. Segera cari nomor Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Jabar Syariah. Nah, saya kasih tahu angkanya. Pertama ketik 1, nah, setelah itu nolnya 6 kali. Kalau malam ini ada masyarakat jamaah yang punya tabungan 100 juta, amin. Malam ini ada jamaah punya tabungan 100 juta, amin. Lalu dia kirimkan 1 juta untuk dakwah pedalaman, dakwah desa terpencil, dakwah desa perbatasan, dakwah kampung terasing. 1 juta dia kirim. Berarti di rekeningnya tinggal 99 juta. Lalu kemudian dia meninggal dunia. Yang dia bawa yang 1 juta apa yang 99? Saya ulang sekali lagi, yang dia bawa mati menghadap Allah, yang 1 juta apa yang 99? Yang dia bawa yang 1 juta, yang 99 dipegang istrinya, dibagikan ke anak-anak, dipegang suaminya untuk modal. Bukan saya ngomong, Bu, ini ucapan tulus dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tolong jangan pulang dari sini marah dengan Ustadz Somad. Ini Ustadz Somad Ustadz provokator. Cinta kami sumbing rusak gara-gara dia. Saya hanya ingin menyatakan bahwa kalau kita mati, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, berbagai tempat sudah saya saksikan. Belum ada orang Islam bawa mati bawa kartu ATM. Belum ada orang Islam mati bawa dompet. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, mari support dakwah pedalaman, kirimkan langsung mati. Kirimkan ke dai dan guru ngaji ke pedalaman, ke nomor rekening. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyari uang pergi pagi pulang petang, peras keringat banteng tulang, tapi akhirnya tidak pernah dinikmati. Kenapa? Makanan enak mau dimakan, tapi takut kolesterol, diabetes meletus, asam urat, sakit kanker, macam-macam. Makanan yang paling enak rebus kentang, gak pakai garam. Dicari uang melimpah ruah, dibangun rumah megah, cantik, mahal, tapi tidak sempat ditempati karena ada yang lebih cepat dari tukang, ada yang lebih cepat daripada finishing. Siapa dia? Malaikat maut, pencabut nyawa, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipakaikan untuk dai di pedalaman, mereka pergi ke dalam hutan, mereka berdakwah di perbatasan, maka siang dan malam anak-anak membaca Quran di tengah hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Pagi, petang, siang dan malam kita bukan dai, kita bukan ahli dakwah, kita bukan kiai, kita bukan ulama, tapi kita mendapatkan amal jariah. Siap mensupport dai-dai di pedalaman. Anak-anak muda, saya mengundang, ada 27 titik di seluruh Indonesia. Anak muda bisa ikut serta menjadi anggota Akademi Dakwah Pedalaman, ADP namanya. Allahu Akbar. Nanti dia akan diajarkan bagaimana seni berdakwah, menyampaikan kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ada kepuasan tersendiri. Abdul Somad
dalam 1 tahun tetap mengkhususkan 2 kali. Yang pertama bulan Februari, yang kedua bulan Agustus. 6 bulan sekali tetap masuk ke pedalaman. Untuk apa Ustaz masuk ke pedalaman? Ustaz bisa ceramah di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Brunei Darussalam, Malaysia. Ada beberapa yang diusir gak masuk. Ngapain Ustaz masuk ke pedalaman? Untuk menyadarkan diri supaya jangan angkuh dan sombong. Kalau saya datang ke Subang, jamaah berkerumun. Tadi makan hampir nggak jadi. Kenapa? Jamaah mulai datang, pengawal datang, ramai luar biasa. Selesai makan, jamaah sudah siap di luar. Untuk apa? Selfie. Abdul Somad merasa dimuliakan, dikawal dari ujung jalan, pakai mobil mewah, ramai masyarakat menunggu. Bapak polisi, TNI, Polri, semuanya mengamankan. Ini kalau lama-lama begini bisa jadi Fir'aun ini Abdul Somad. Untuk menyadarkan diri, siapa hakikat dirimu. Kok tidak pernah dikenal orang? Kau jalan sendiri di tengah malam, bangun jam 3 malam, tidur di emperan masjid, dingin, di dalam hutan, terdengar suara apa ini? Besok pagi nanya sama Pak Kades, Pak Kades itu suara apa? Harimau Ustaz. Kita sekarang sedang berada di mana? Kita sekarang berada di cagar alam penangkaran harimau Sumatera. Mungkin malam itu harimau sudah ngintip-ngintip dari pohon kayu. Pas dia lihat Abdul Somad, gak jadi dia makan. Kenapa? Tulang semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau turun ke bawah gelap, senter, nggak hidup, pakai handphone, turun ke bawah, cuman mau pipis, dirakit-rakit, cuman sungainya dalam, tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Abdul Somad belum pernah bertahan sampai 1 bulan, tapi dai-dai yang dikirim dari Akademi Dakwah, setelah itu mereka melanjutkan ke dalam. Bertahun-tahun. Saya tanya, adik sudah berapa lama di sini? 6 bulan. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun. Kita doakan mereka diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam. Kita doakan adik-adik kita, para dai yang ada di dalam, senantiasa disehatkan Allah, jauh dari penyakit malaria, nyamuk-nyamuk tidak menggigit mereka, karena Allah senantiasa menurunkan rahmatnya untuk saudara kita, insya Allah. Amin. Hari ini luar biasa, masyarakat tumpah ruah. Bayangan saya ini paling-paling pengajiannya ini ya 2-3 sop aja. Ternyata sejauh mata menandang, sampai nggak kelihatan ujungnya, nggak bisa dibedakan mana yang tablik akbar, mana yang dagang jualan. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau kami ikut Akademi Dakwah, apa kami punya ijazah? Kami ingin S1, kami ingin S2. Ijazah tetap ada. Dari mana? Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Jadi tetap dapat S1. Kalau dia nanti terpilih mau jadi kades, anggota legislatif, syukur-syukur jadi pemimpin kepala daerah, mau jadi polisi dan tentara, dia punya ijazah. Tapi ijazahnya bukan hanya sekedar di atas kertas, dia punya pengalaman dakwah yang luar biasa. Kelak kita nanti ketika menghadap Allah, kita akan ditanya, pernahkah matamu dipakai berdakwah? Pernahkah kulitmu digigit nyamuk karena dakwah? Pernahkah telingamu dipakai menggunakan dakwah? Pernahkah lisanmu, lidahmu dipakai? Kalau kita sudah berdakwah, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum berdakwah, bisa berdakwah dengan harta, bisa berdakwah dengan kuasa, bisa berdakwah dengan tanda tangan bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tolong dakwah dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang memperdulikan dakwah Islam. Amin. Mereka dulu datang, para da'i, para habaib, para alim, para ulama dari Jazirah Arab,
melewati lautan, mampir ke India. Setelah transit mereka sampai ke ujung pulau Sumatera. Yang pertama kali di Aceh, kemudian turun ke bawah di Barus, lalu kemudian mereka sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Pulau Kalimantan, sampai ke Papua. Kita bersyahadat hari ini karena jasa mereka. Ya Allah, ampunkan dosa para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kami. Jadi kalau kita berdakwah hari ini, 50 tahun akan datang, anak cucu kita mendoakan, mereka sholat, mereka puasa. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, cara wudhu, cara tayamum, cara cebok, cara tidur, cara langkah kaki kiri kanan masuk kamar mandi, bersyahadat anak cucunya Islam, kakek buyutnya mu'alaf, masuk Islam, turun istri, anak, cucu, maka pahalanya mengalir kepada kita semua. Berapapun yang kita berikan, itu akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu percaya sama Allah? Yang nggak percaya nggak apa-apa, seat di neraka masih banyak kosong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan ditanya di akhirat tentang orang yang hidup di zaman kita, yang masih tinggal di perahu-perahu suku laut, yang masih ada di dalam hutan, suku anak dalam, suku Kubu, suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Togutil, macam-macam nama suku. Mereka belum mengenal Allah, belum berpakaian, tapi begitu dai-dai dari Dewan Dakwah Islamiyah masuk, menembus ombak, gelombang, menembus lautan dan gunung, mereka tidak ada kepentingan apa-apa, mereka hanya mencari ridha Allah. Lalu Abdul Somad mengajak ini untuk apa? Karena Abdul Somad akan ditanya Allah di akhirat. Hai Abdul Somad, apakah kau sudah ceramah? Sudah ceramah di kantor bupati, sudah ceramah di kantor wali kota, sudah ceramah di kantor gubernur, sudah ceramah di hotel. Pernahkah kau ingatkan umat tentang dakwah pedalaman? Belum. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Malam ini saya berterima kasih kepada Dewan Dakwah Islamiyah, sahabat saya yang bekerja sama sejak lama, masuk hutan keluar hutan. Kalian sudah menyelamatkan Abdul Somad. Malam ini Abdul Somad mengajak umat supaya kita selamat. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah karena tidak pernah berdakwah. Ibu-ibu yang tidak sanggup berdakwah, sisakan beberapa uang belanjanya, izin kepada suaminya, maka insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu yang sudah bersedekah untuk pengiriman dai ke pedalaman, mudah-mudahan suaminya yang belum sholat jadi rajin sholat, dibukakan Allah pintu hidayah. Anaknya yang gila main handphone, main gadget, jadi tobat penghafal Quran. Ibu-ibu yang belum mau sedekah, mudah-mudahan diberikan Allah ketenangan hati sehingga dia mau bersedekah. Udah dikasih tahu gak sedekah juga, mudah-mudahan suaminya dilarikan pelakor. Jangan diaminkan. Itu Abdul Somad cuman mancing-mancing aja. Nabi Muhammad SAW dilempar pakai batu, pecah pelipisnya, retak giginya, berdarah, lalu kemudian kakinya berdarah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, kalau sampai kakimu berdarah, menetes ke tanah, kau injakkan ke tanah, menetes darahnya ke tanah, kuratakan mereka musyrik jahiliyah dengan tanah. Nabi Muhammad itu Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum
bil mu'minina raufun rahim. Nabi penyayang, tidak ada kebencian dalam hatinya. Dia tetap mendoakan umatnya. Apa kata Nabi untuk orang Taif? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan musuh-musuhku yang mencaci makiku, yang melemparku, anak cucunya tetap akan bersyahadat menjadi mujahid fisabilillah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taif sampai hari ini 100% muslim menjadi negeri Saudi Arabia. Begitu jugalah hendaknya dakwah kita diterima. Andai tidak diterima, kita mati, anak cucunya, ya Allah, saudara kami yang membenci, yang mencaci maki, yang sumpah serapah, anak cucunya insya Allah menjadi mujahid fisabilillah. Anak cucunya menjadi para penghafal Quran. Kakeknya pembenci dakwah, bapaknya pembenci dakwah. Anak cucunya sampai hari kiamat justru akan masuk ke pedalaman, membawa hartanya, membawa mobilnya, membawa uangnya demi untuk bersyahadatnya umat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malam ini kita dibanggakan malaikat, dibanggakan Allah. Malam ini solawat kita dari Purwadadi dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu akan dibawa ke kuburku. Sahabat bertanya. Sahabat itu orangnya cerdas. Sahabat Nabi itu orangnya rasional. Kaifa urida alaika? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu? Laqad arimta, kau sudah meninggal dunia ya Rasulullah, kau sudah masuk tanah. Bagaimana mungkin kaifa salawatuna ma'rudatun alaika? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu? Innallaha harrama ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu percaya bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah? Bapak percaya bahwa jasad Nabi masih utuh? Emang pernah lihat? Ketika penggalian kubur karena ada pemakaman pahlawan mau dipindahkan ke pinggir kota. Dulu kotanya kecil, makam pahlawan di pinggir jalan. Sekarang kotanya besar, maka dianggap ini menghalang pembangunan. Akhirnya pemerintah kabupaten kota memindahkan pemakaman ke pinggir kota, jauh di dekat kebun karet. Ketika digali, apa yang terjadi? Ada satu jenazah, jangankan kulitnya, kain kapannya masih utuh, padahal sudah meninggal puluhan tahun. Dicari ahli warisnya, anaknya, ini kuburan siapa? Ketika ditanya, ini kuburan siapa? Ini kuburan kakek kami. Apa amalnya? Dia penghafal Al-Quran. Sedangkan orang yang hafal Quran saja tidak dimakan cacing tanah, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Salawat kita yang kita lantunkan tadi dibawa ke Rasulullah, dan Rasul tersenyum melihat salawat kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Salam kita dalam kitab Sunan An-Nasai, hadisnya hadis sahih. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yang diciptakan Allah, sayyahin. Malaikat itu berkeliling ke seluruh dunia, memperhatikan siapa yang berkirim salam kepada Rasulullah. Yuballighuna, mereka menyampaikan salam kalian kepada aku, kata Rasulullah. Makanya salam kita dari Purwa. Kenapa Ustaz ngomongnya cuma sampai Purwa? Karena saya beberapa kali salah Purwakarta. Saudara-saudara kita di Purwakarta juga menyaksikan kita malam ini. Amin. Andai tidak menyaksikan, mereka akan menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun
sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Rasul mengajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu ada tas warna hijau pucuk pisang. Itu juga bisa diisi, nanti akan dikumpulkan resmi, bukan hoax, dan nanti akan diserahkan untuk perjuangan. Silakan ibu bapak isi. Ibu yang mau ngisi dengan dompet-dompetnya sekalian gak apa-apa. Saya cuman punya uang 2000 Pak Ustadz, gak apa-apa, masuk surga, cuman dekat WC. Pak Ustadz, kita di surga itu kan katanya nggak ada kotoran. Pak Ustadz cerdas. Mala a'yunun ra'at a'dattu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang belum pernah terlintas di hati manusia. Yang kebetulan adik-adik kita relawan lewat, dia masukkan uang 5.000 dibalas Allah, amin. Dia masukkan 10.000 dibalas Allah, amin. Yang pura-pura tidur ngantuk nggak ngelihat, pura-pura khusyuk dengar ceramah juga dibalas Allah, amin. Loh, balasannya apa Pak Ustadz? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Yang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah beri mereka ganti ya Allah. Orang yang tidak bersedekah, Allah Maha Adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak sedekah binasakan dia ya Allah. Ustadz ini ngajinya horor, Ustadz ini menakutkan. Saya cuma bacakan hadis, bunyi hadisnya Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin pelit, binasakan dia ya Allah. Lihat aja nanti pulang. Berawal dari sendal hilang, helm hilang, suami hilang. Jangan Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Orang yang bersedekah dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana dan musibah. Mana dalilnya? Shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Dalam riwayat lain, shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Dia menolak murka Allah, menolak azab Allah, menolak bala. Dalam riwayat lain, tadfa'ul bala. Maka kita mendengar ada istilah sedekah tolak bala.
Ustaz Abdul Somad ini kenapa kalau ceramah di mana-mana mesti dikawal? Ada Bapak Kapolres, Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtipmas. Kami ini kan bukan penjahat Pak Ustaz. Purwodadi ini kan aman, damai, tentram. Betul? Masalahnya masyarakat ini terlalu sayang ke Ustaz Abdul Somad. Bayangkan kalau orang seramai ini mau salaman, pulang dari sini tangannya copot. Jadi nanti jangan beritanya kemana-mana. Ini Ustaz Abdul Somad dikawal pasukan khusus di depan. Ini adalah saudara-saudaraku yang Masya Allah, tabarakallah, ganteng-ganteng. Yang belum menikah, hubungi nomor berikut ini. Anak muda soleh insya Allah. Amin. Orang yang bersedekah, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Yang sakit-sakit dengan sedekah, insya Allah penyakitnya hilang. Nama kitabnya Ajaib wa Gharaib Sa'ah wa Sa'ah. Nama penulisnya Syekh Abu Amr Al-Misri. Bahasa Arab, ya. Di mana? Mesir. Bahasa Indonesianya sudah ada, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Semua Ada Saatnya. Yang nerjemahkan siapa? Abdul Somad. Di sana ada kisah tentang seorang perempuan di Saudi Arabia. Dia kena penyakit, kaya raya, pergi ke Amerika, medical check up, diperiksa dari ujung rambut ke ujung kaki. Apa kata dokter Amerika? Pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti ibu bapak kalau pergi ke rumah sakit, kata dokternya, pulang ke rumah makan enak, tidur enak, jangan senyum. Artinya malaikat maut udah dekat. Akhirnya dia pulang ke Saudi Arabia. Dia baca hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah, dia infak, dia wakaf, dia sedekah, dia infak, dia wakaf. Setelah itu dia tes, terbang ke Amerika. Begitu diperiksa lagi, dokternya heran. Kamu makan obat apa? Saya nggak ada makan apa-apa. Karena dokter sudah tidak sanggup menyembuhkan. Saya mengadu kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Akhirnya sembuh total. Baca dalam buku Semua Ada Saatnya. Begitu hadis ini saya sampaikan di salah satu masjid, di Islamic Center. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Begitu selesai turun ke parkir, datang bapak-bapak. Ceramah Ustadz memang benar. Memang benar, saya nggak pernah ceramah salah. Kemarin katanya ceramahnya salah. Itu diedit. Videonya dipotong oleh orang-orang yang nggak punya uang untuk beli 2 paket 2 giga. Lalu kemudian, gimana ceritanya kok kamu tahu hadis ini benar? Istri saya sakit Pak Ustadz. Dibawa ke rumah sakit, dironsen, ternyata di rahimnya ada sebesar uang logam. Kata dokter kandungan namanya kista. Ini kalau dibesar-besar nanti bisa jadi tumor, ganas, meninggal dunia. Lalu kata dokter ini mesti dibuang. Kista yang ada di rahim ini dibuang sama rahim-rahimnya. Kalau rahimnya dibuang berarti perempuan nggak bisa nggak bisa ambil. Akhirnya istrinya menangis, melelehkan air mata karena sedih, nggak bisa ambil. Dia ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati dengan sedekah. Akhirnya dia wakaf, infak, sedekah, wakaf, infak, sedekah, menolong dakwah, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Nggak lama setelah itu mereka pergi lagi ke rumah sakit. Sabar ya yang, insya Allah sehat. Begitu dicek, ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Lalu apa kata dokter? Ibu nggak perlu operasi, kistanya sudah hilang dan bisa mengandung. Sekarang yang nangis suaminya. Kenapa? Nggak jadi program berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jamaah yang sakit-sakit sembuh insya Allah. Amin. Barokat sodakoh yang luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah mati meninggal dunia, dicabut nyawanya, masuk ke liang lahat, masuk ke dalam tanah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal.
Lalu kemudian dia masuk dan Allah bertanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Mayat nggak bisa jawab. Tapi diceritakan dalam Al-Quran, apa kata mayat-mayat itu berkata menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku waktu sebentar saja, sedetik saja, semenit saja, aku mau hidup lagi ya Allah. Kata Allah, kalau kamu hidup kau mau apa? Dia menjawab, fa'as-saddaqa, saya mau bersodakoh. Ini banyak jamaah yang membelokkan sholawat, mau bersolat, mau bersomat, bersodakoh. Kenapa mereka minta sodakoh? Kenapa mereka tidak minta haji? Kenapa mereka minta jihad? Kenapa mereka tidak minta yang lain? Karena pahala sodakoh sudah terlihat ketika dia di alam barzah. Begitu keluarganya meninggalkan dia, terdengar suara gesekan sendal. Kita kalau sudah ditinggalkan di liang lahat, telinga kita mendengar suara gesekan sendal orang di atas lewat, kresek, 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 kresek. Mereka pulang ke rumah. Bayangkan kita tinggal sendirian, mendengar suara mereka pulang, tapi ada yang menemani kita di alam barzah, ada yang menemani kita di alam kubur, ada yang menerangi kita, ada yang membuat lapang alam barzah kita, yang menerangi, yang membuat lapang, yang menteteskan air seperti embun. Itu semua adalah sodakoh. Maka catat nomornya, kirimkan. Tiap bulan bagus, tiap pekan bagus, sekali malam ini aja kurang bagus. Adwa muha wa in qalla. Datang orang bertanya, ya Rasulullah, apa amal yang paling bagus ya Rasulullah? Adwa muha wa in qalla, istiqomah terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Wah, ini hadis sesuai dengan saya Pak Ustaz, karena saya dari dulu sedekah memang 2000, tapi istiqomah sampai sekarang. Mudah-mudahan yang bersedekah diberikan balasan yang berlipat ganda. Segala usaha-usahanya mudah-mudahan rezekinya diberikan Allah kemudahan-kemudahan. Yang sakit-sakit disehatkan Allah. Boleh bersedekah untuk almarhumah ayah, almarhumah ibu, almarhum ayah. Dalilnya mana? Ketika datang seorang menemui Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah kira-kira sedekahnya sampai apa tidak? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberikan air minum. Ada di antara bapak ibu yang bersedekah sumur bor di pedalaman, di atas gunung, sulit dapat air, hujan tidak ada, kering kerontang, dibangunkan sumur bor, mereka mandi, mereka berwudu, mereka minum. Lalu kemudian mereka berdoa, ya Allah, orang yang sudah mewakafkan sumur bor ini, ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Selama ini doa kita tidak dikabulkan karena banyak silap, salah, dosa, maksiat, mata, telinga, tangan, kaki, lidah, bibir, mulut. Tapi ada orang-orang nun jauh di sana, matanya bersih, hatinya suci, doanya menembus pintu-pintu langit. Maka tidak mustahil da'watus sholihin, doa orang-orang yang soleh, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa Abdul Somad mungkin tidak diterima Allah, tapi doa saudara-saudara kita di pedalaman, mu'alaf yang baru masuk Islam, bersih dari nol, catatannya belum ada dosa, dan dia mendoakan semua bapak ibu yang berwakaf, bersedekah melalui Dewan Dakwah Islamiyah, insyaallah. Amin. Oh, kalau gitu Dewan Dakwah ini dakwanya cuma di pedalaman aja Pak Ustaz? Enggak, di kota-kota ada pengajian, ada kajian khusus ibu-ibu, anak-anak ada tahfiz Quran, ada semuanya yang baik-baik. Cari informasinya. Makanya kalau punya handphone, tulis www.google.com. Yang ditulis jangan cuman jilbab bagus, yang ditulis jangan cuman gorden murah, yang ditulis jangan cuman arsitektur rumah, tapi tulis juga Dewan Dakwah Islamiyah. Kemana ditransferkan?
Uang yang kami berikan itu dipakai kemana? Laporannya jelas. Karena ini bagian dari Badan Amil Zakat Nasional yang diaudit, yang diperiksa. Maka tidak mungkin ada kecurangan. Kita doakan semuanya insya Allah membawa kepada kebaikan-kebaikan dunia akhirat insya Allah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang saya mau dengar jamaah yang berselawat tanpa dibimbing Ustadz Abdul Somad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu enaknya kalau kita bersolawat bersama-sama. Yang nggak hafal nggak ketahuan, mulutnya tinggal gerak. Apalagi kalau pakai masker. Yang pakai masker bagus, protokol kesehatan. Yang nggak pakai masker mudah-mudahan sehat. Covid kabarnya sudah pulang. Dulu kabarnya ibunya mau datang namanya Omikron, nggak jadi. Ya Allah, jaga negeri kami ya Allah. Jaga dari malapetaka. Jangan sampai datang tsunami. Jangan sampai datang malaria. Malarindu nggak apa-apa. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Betapa indahnya masuk dari babus salam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu kemudian berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berselawat, meneteskan air mata. Begitu dia sampai di depan pintu Raudhah, meneteskan air mata, ingin masuk ke dalam, penuh melimpah. Dilanjutkan lagi jalan sampai ke depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pas ditanya sama temannya, kamu nangis haru karena Rasulullah? Rial sudah habis belanja ceret kuning sama celak. Langkah kanan, satu langkah. Assalamualaikum ya khalifata Rasulullah, ya khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Satu langkah ke kanan. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Sayyidina Umar ibnul Khattab. Ya Allah, berikan kami rezeki supaya kami bisa datang ke Baitullah, berhaji dan umrah. Ustadz Somad, saya dapat berita beberapa hari ini, katanya jamaah yang mau berangkat haji itu kalau store 2022 itu baru berangkat 50 tahun lagi Pak Ustadz. Saya lahir Abdul Somad 1977, sekarang 2022, umur 45 tahun. Jadi kalau store sekarang Riau jatahnya 50 tahun, berarti berangkatnya umur 95. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Pas mau berangkat diazankan sama jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok diazankan? Kelihatannya nggak pulang lagi Pak Ustaz. Jangan berkecil hati. Kenapa?
Karena kalau kau tak dapat pahala haji dan umrah, ada pahala yang mengalir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, tarawih, mengalir. Ketika Abdul Somad bersama Dewan Dakwah Islamiyah masuk ke dalam hutan belantara, ngelihat masjidnya, mohon maaf, seperti kandang sapi. Dindingnya papan, dipaku, udah nggak lengket. Jangankan ditusuk, bersin pakunya copot. Lantainya ketika sholat, Allahu Akbar, begitu bangun dari sujud, kening berpasir. Kita senyum, teman senyum, teman senyum, kita senyum. Rupanya senyum karena keningnya hitam. Lama saya duduk di bawah pohon kayu. Ya Allah, gimana ini masjid bisa selesai? Akhirnya atas kuasa Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Masjidnya siap, terasnya pakai keramik, sehingga kami kalau masuk ke dalam, namanya Masjid Al-Muhajirin, karena ada orang-orang yang pindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari pelit bakil menjadi dermawan, dari orang yang benci dakwah kepada cinta dakwah. Sengaja saya minta kepada arsitek yang gambar, tolong selasar di depan dilebarkan supaya kita bisa meletakkan tas dan kita bisa tidur malam dengan aman, tentram dan nyaman. Makanya nanti insya Allah kami akan masuk lagi ke dalam, bisa tenang, bisa beribadah. Tapi baru satu tempat. Berapa tempat yang perlu? Berapa ribu da'i? 20 miliar dalam satu tahun. Maka itu semua akan terpenuhi. Kenapa? Yang tampil di atas itu tadi sebagai sampel contoh. Saya yakin dan percaya ribuan jamaah yang hadir malam ini akan menyusul dengan sumbangan, dengan donasi mereka di masa akan datang insyaallah. Amin. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Purwa. Allahumma in kana rizquna fil ardi, kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, fa akhrijhu, naikkan ke Purwa. Pak Ustaz Somad, kami bukan orang Purwadadi, terus datang ke sini, kami ini pemain naturalisasi. Semua yang hadir ini ya Allah mudahkan rezekinya. Allahumma in kana mu'siran, kalau sulit, kalau susah, kalau payah, kalau ribet, kalau jelimet, fayassirhu, maka mudahkan dengan barokah sodakoh-sodakoh ini ya Allah. Suatu ketika ada orang masuk ke dalam gua, hujan, mau cari pohon kayu nggak ada, akhirnya dia masuk ke dalam gua. Tiba-tiba datang batu besar bergelinding dari atas gua, menutup pintu gua. Dia terkunci, tertutup di dalam. 3 orang. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, bukan Abdul Somad ngarang, cerita hadis sahih. Gelap. Lalu kemudian yang satu berdoa, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau barokah sodakohku. Aku punya pembantu, pembantuku itu belum ngambil gajinya, gajinya aku pegang, aku takut makan uang haram. Lalu aku belikan gajinya itu ke kambing, kambingnya punya anak, kambingnya punya cucu, kambingnya beranak pinak, banyak sekali. Tidak lama setelah itu pembantuku pulang, selama dia pergi entah kemana. Lalu kemudian aku panggil, hei pembantuku, iya, kamu dulu kerja dengan aku, iya, gajimu belum diambil, belum. Gajimu kubelikan kambing, ini satu kandang, ini kambingmu semua, ambillah. Lalu kemudian pembantuku itu mengambil kambing semua. Parah juga pembantu itu, satu pun gak dia sisakan. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu, kalau memang sedekah bisa menolong, mengkabulkan doa, mengijabah doa, memustajabkan doa, bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena sedekah. Itulah makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wa batahu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah. Tawassul yang paling mustajab adalah bertawassul dengan sodakoh, bukan dengan soman. Ya Allah,
Aku sulit jodoh ya Allah. Aku bertawassul kepada Engkau, barokah transferan untuk dai terpencil pedalaman kemarin, temukanlah dengan jodoh ya Allah. Begitu selesai berdoa, langsung ada bapak-bapak di sebelah. Saya punya anak gadis, memang mencari imam. Kata dia, mohon maaf Pak, saya khotib. Kalau jodoh takkan ke alimtu anna rizqi, aku tahu bahwa rizkiku la ya'khudhuha ghairi, la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka tenanglah hatiku. Rezeki dijamin Allah. Sebelum alam terkembang, sebelum kita lahir ke dunia, malaikat sudah menuliskan rezeki, ajal, amal, semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ragu. Kenapa ragu? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu memang sudah SOS. Apa itu SOS? Standar operasional setan. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, anakmu masih sekolah. Nanti saya nyumbang kalau anak sudah tamat sekolah. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, biaya kuliah makin besar. Nanti aku sedekah kalau anak sudah tamat kuliah. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, perlu nyogok untuk masuk kerja. Nanti aku sedekah kalau anakku sudah kerja. Kata setan, jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, karena biaya untuk nikah masih mahal, sewa hotel, makan, catering, dan lain-lain. Kalau gitu nanti kalau anakku menikah aku akan sedekah. Jangan sedekah, jangan sedekah, jangan sedekah, karena lahiran cucu juga biayanya luar biasa, apalagi sesar. Sampai mati tidak akan pernah Maka kita tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdul Somad tidak bisa paksa orang. Ini masalah iman, ini masalah keyakinan. Banyak orang diuji kakinya sholat berjamaah, datang. Banyak orang diuji matanya untuk ngaji, sanggup khatam. Banyak orang diuji telinganya untuk dengar tausiah, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, kumat penyakit aslinya. Asli penyakit bawaan. Tapi pada malam hari ini, Masya Allah, tabarakallah, 50 juta berdiri, 25 juta berdiri, 10 juta berdiri. Yang nggak berdiri duduk, mungkin transfernya lebih besar lagi. Cuman kita belum tahu dan belum tahu kapan waktunya. Ya Allah, segerakanlah ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya merasa lega plong karena sudah menyampaikan ini kepada jamaah, sehingga nanti kalau saya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya Allah taala, la tus'alunna yauma idzin 'anin. Nikmat popularitas, nikmat viral, nikmat suara menggelegar, nikmat jadi ustadz, semana sudah kau pakaikan. Sudahkah kau bicarakan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudahkah kau omongkan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudahkah kau sampaikan kepada umat Abdul Somad? Sudah ya Allah. Apa yang terjadi setelah itu, kuserahkan ke Dewan Dakwah ya Allah. Bersama di surga, bersama di Purwadadi, bersama di Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti begitu berkumpul di padang mahsyar, ada orang-orang yang dicari Allah. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Mereka berkasih sayang bukan karena partai, berkasih sayang bukan karena politik, berkasih sayang bukan karena bisnis, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkasih sayang karena dakwah, berkasih sayang karena demi Islamnya saudara di pedalaman. Inilah yang tidak akan lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Matikan kami dalam kalimah la ilaha. Bapak Ibu, saya yakin selalu berdoa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, betul? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, betul?
tapi ada yang paling hebat untuk menolak mati su'ul khatimah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Orang yang selalu bersedekah karena Allah, maka dia selamat dari mati su'ul khatimah. Mudah dia mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak orang mau mati ketika dibisikkan la ilaha illallah? Susah. La ilaha illallah. Susah. La ilaha illallah. Ketika dibisikkan nggak bunyi keluar. Akhirnya anaknya mendekatkan telinga ke mulut, mau dengar dia sudah syahadat atau enggak, malah ngomong, udah ngopi belum? Saudara yang dimuliakan Allah, hari ini Bapak Ibu tersenyum, hari ini tertawa, tapi nanti bisa saja terjadi pada siapapun. Tapi insya Allah dengan bersedekah dimudahkan Allah. Janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Kalau Allah berjanji, Allah tidak akan ingkari janjinya buat kita semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dimulai kajian jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Abdul Somad di mana-mana tausiah, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Insya Allah kebersamaan kita ini kebersamaan yang menghantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, anak-anak soleh dan solihah, menjadi mujahid fisabilillah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini dalam bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ketika kami nanti menghadapmu ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami, jamaah kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab barzakh ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum ketemu jodoh, berikan jodoh yang soleh dan salihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, hajat dakwah baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu barakah, pintu rezeki ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai, jauh dari huru hara malapetaka bencana dan musibah ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan mengirimkan pemimpin yang tak sayang kepada kami dan tak ridho dapat ridhamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terima solat kami, siyamana puasa kami, wa qira'atana bacaan Quran kami, wa takhassu'ana khusyuk kami, wa ta'abbudana ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak-anak kami. Jaga mereka dari narkoba ya Allah. Selamatkan mereka dari zina, dari LGBT. Selamatkan mereka dari permainan judi, game online. Selamatkan mereka dari warnet yang melupakan mereka sholat berjamaah.
Jadikan kami orang-orang yang ikhlas menghadap-Mu dalam kalimat saat kami mati, malaikat maut mencabut nyawa kami. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Pulang dengan tenang, tetap jaga protokol kesehatan, bawa sampah-sampah, buang ke tempatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.